Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Pertama-tama saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, wakil dan segenap pengurus masjid, dan tentunya juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan mewakili secara khusus Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun tujuan dari manasik kesehatan ini, yang pertama kami ingin memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit kardiocerebrovaskuler, penyakit jantung koroner, dan stroke masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia termasuk di Indonesia. Lalu tahun 2021 kemarin, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat kelima untuk penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Dan angkanya terus bertambah Bapak Ibu sekalian, sehingga perlu adanya upaya tindakan pencegahan. Tentunya tindakan preventif ini harus dimulai dengan pendidikan kesehatan secara berkala kepada masyarakat. Dan alhamdulillah, manasik kesehatan ini sudah kita jalankan lebih dari 6 tahun. Kami setiap minggu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kita terus keliling Jabodetabek dari masjid ke masjid dalam rangka memberikan edukasi pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Lalu tujuan kedua dari manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah metode pengobatan yang disebut pengobatan holistik integrated medicine, yakni metode gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Apa itu pengobatan holistik nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan tentunya hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan. Atau nanti kita lebih spesifiknya lagi, kenapa penyakit seperti diabetes, apalagi sakit jantung, stroke adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan, bahkan harus minum obat seumur hidup. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan bahas ya. Dan bagaimana cara mencegahnya? Nah, ini yang lebih baik, karena seperti pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana caranya? Nanti insya Allah di sesi terakhir saya akan memaparkan 7 resep, 7 metode pengobatan, 7 metode penata laksanaan bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit degeneratif dengan metode holistik, yang dimana di dalamnya pun nanti ada cara-cara sehat ala Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin menyampaikan hukum berobat dalam Islam. Ya, tentunya Islam mengatur bagaimana cara berobat. Ya, ada beberapa hadis
ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Di dalam Islam, jika kamu sakit, berobat itu sangat dianjurkan, disunahkan. Berdasarkan pada hadis dan riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai hamba Allah, jika kamu sakit, berobatlah. Karena Allah tidak hanya menurunkan penyakit, tetapi juga menurunkan obatnya, kecuali bagi satu penyakit, yaitu penyakit tua." Hadis riwayat Ahmad. Tolong disimak hadis ini. Hadis kedua, setiap penyakit ada obatnya, dan jika obat itu tepat mengenai sasaran penyakitnya, dengan seizin Allah akan sembuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ketiga di sini berbunyi, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi jangan sekali-sekali kamu berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari ketiga hadis tersebut selalu diawali dengan kalimat likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi kalau kita melihat merujuk teori kedokteran, ya, teori kedokteran yang kami pelajari di bangku kuliah, kalau seseorang sudah divonis penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, di dalam ilmu kedokteran medis dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Sementara dari ketiga hadis tadi, ya, selalu diawali dengan setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, di sini ada dua kalimat yang bertolak belakang antara teori medis mengatakan penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan, sementara hadis Rasulullah SAW menyatakan insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Inilah yang menjadi alasan saya 21 tahun yang lalu setelah lulus menjadi dokter, saya harus hijrah. Hijrah bukan meninggalkan ilmu pengobatan medis, tapi saya harus belajar lagi pengobatan di luar medis. Saya berpikir ilmu Allah ini kan luas, ya. Kita belajar pengobatan, kita belajar teori kedokteran bukan hanya di bangku kuliah, tetapi kita tentunya juga harus melihat bahwa pengobatan tradisional pun harus kita pertimbangkan untuk dipelajari. Ya, pada saat itu beberapa dokter dari Semarang, ya, mungkin juga salah satunya yang sudah cukup terkenal hari ini di YouTube, Dr. Jaidul Akbar, ada Dr. Tika, dan beberapa dokter dari Semarang. Pada saat itu kita belajar pengobatan di luar medis, salah satunya pengobatan tibum nabawi, pengobatan Ayurveda India, dan saya juga dapat kesempatan luar biasa dikirim oleh salah satu perusahaan herbal dari China. Saya belajar pengobatan TCM di kota Ankwok dan kota Beijing, Cina. Di situ saya banyak mendapatkan satu ilmu yang tentunya tidak saya dapatkan di pengobatan medis. Kami juga dapat kesempatan luar biasa beberapa kali menjadi konsultan perusahaan herbal dari Eropa, dari Kanada, dari Jepang, China. Disitulah saya baru belajar teknologi, ya. Dan poinnya di sini bahwa pengobatan holistik bukan meninggalkan pengobatan medis, tapi menggabungkan antara medis dan tradisional. Yang baik-baik dari medis kita ambil, yang ada kekurangannya kita tutupi dengan teknologi modern. Dan hari ini perlu saya sampaikan, perkembangan dunia kedokteran holistik di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, China, itu berkembang pesat. Banyak teknologi terbaru ditemukan. Kemarin, ya 4 bulan yang lalu, kami meeting dengan salah satu perusahaan herbal dari
China. Mereka menemukan satu teknologi terbaru, teknologi sinar Aethera, di mana teknologi tersebut ini memang sangat baru, pertama di dunia, pertama di Indonesia, ya. Fungsi dari terapi tersebut, teknologi tersebut mampu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, di mana fungsinya adalah dia akan memberikan energi di dalam sel-sel tubuh kita yang sehat dan menghancurkan sel-sel yang tidak baik, bahkan sel-sel kanker. Dengan teknologi tersebut mampu membuka sumbatan-sumbatan pembuluh darah dan juga membantu proses regenerasi sel. Ini teknologi. 6 bulan yang lalu kami juga meeting dengan salah satu perusahaan dari Amerika, perusahaan herbal. Mereka di sana sudah berdiri 16 tahun dan ingin membuka cabang di Indonesia. Mereka memberitahu saya sekarang ada teknologi transdermal. Jadi herbal bukan dengan cara tradisional diminum secara oral, tapi dioleskan ke kulit. Dengan teknologi tersebut mampu menyerap ke dalam pembuluh darah dalam hitungan menit, yang bisa meningkatkan 800% human growth hormone. Banyak teknologi berkembang di sana, yang dimana di Indonesia sendiri terus terang ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi, sehingga disinilah peran dari pengobatan holistik memperkenalkan teknologi-teknologi baru, yang dimana alhamdulillah saya mantap mengatakan bahwa seperti apa yang sudah Rasul sampaikan, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Ya, itulah holistic integrated medicine. Bukan menggantikan medis, bukan pengobatan alternatif, tapi menggabungkan antara pengobatan medis dan tradisional. Herbal yang kita pakai pun bukan herbal dengan golongan tradisional, tapi herbal dengan golongan fitofarmaka, yang tentunya herbal tersebut sudah mendapatkan pengakuan dalam dunia kedokteran, dibuat dengan standar farmasi dan dengan teknologi tinggi tentunya. Itulah bedanya antara holistik dan tradisional. Jadi kalau di luar sana ada stigma mengatakan bahwa herbal itu lama prosesnya, sekarang tidak berlaku lagi. Karena dengan teknologi terbaru, bahkan beberapa herbal diantaranya mampu bergerak secara cepat di dalam aliran darah dan mengobati secara cepat. Kalau di luar sana ada teori mengatakan herbal tidak bisa menyembuhkan penyakit, hanya sekedar sebagai tindakan preventif, tetapi tidak berlaku bahwa hari ini teknologi-teknologi terbaru ditemukan, sehingga di sini sekali lagi saya mantap mengatakan insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, walaupun tidak mudah. Oleh karena itu, tema hari ini judulnya kenapa penyakit degeneratif tidak mudah untuk disembuhkan. Kita akan bahasnya. Lalu alasan kedua kenapa saya harus hijrah, di mana kita tahu bahwa metode medis ala barat tidak mengenal hukum halal dan haram. Ya. Kita tahu bahwa banyak obat-obat beredar di apotek, di sana tidak ada sertifikasi halal, yang tentunya kita pertanyakan. Saya meresepkan obat-obat kimia, saya merasa ragu apakah obat-obat ini halal atau haram, sehingga saya tinggalkan. Karena kata Nabi, kalau ragu-ragu ditinggalkan. Ya. Obat jantung, kapsul yang dibuat dari gelatin usus babi, ya, itu banyak sekali beredar di Indonesia. Ya. Terus terang saya tidak tahu secara tepat mana yang halal, mana yang haram, sehingga kembali lagi saya sebagai seorang dokter, kalau meresepkan lalu di mana saya ada keraguan dalam hati saya, apakah saya memberikan sesuatu yang halal atau haram kepada pasien-pasien saya tinggalkan. Gitu. Inilah yang menjadikan alasan saya kenapa saya hijrah untuk belajar pengobatan di luar medis, dan pada akhirnya kita menggabungkan kedua ilmu tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, Kampung Sehat Holistik ada di Kota Bogor, di Bogor Barat, tepatnya di Bukit di daerah Lewisaden. Di sana insya Allah tempatnya indah, kita buat konsep pengobatan wisata, jadi wisata holistik. Jadi pasien-pasien yang mau berobat di sana dan bahkan rawat inap kita taruh di villa-villa.
Jadi berobat bonusnya rekreasi. Ya. Oke. Saya tidak mau berpanjang lebar mengenai konsep holistiknya, ya, juga tidak akan berpromosi apapun mengenai klinik kami, tapi justru hari ini akan kita bahas kenapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, apalagi gagal ginjal, kanker adalah penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan. Ngomong-ngomong, di sini Bapak Ibu semuanya sehat? Ada yang mantep, alhamdulillah sehat. Ada yang ragu-ragu wajahnya. Sehat atau tidak sakit? Jadi kalau sehat, lawannya sakit. Tapi ternyata ada yang di tengah-tengah nih, abu-abu. Tidak sakit. Nah ini, sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Yang pertama, penyakit kronis selalu berhubungan dengan gaya hidup, lifestyle yang salah. Berbeda halnya dengan penyakit akut. Kalau penyakit akut itu adalah penyakit yang sedang berproses, sedang berlangsung, baru saja terjadi, itu kondisi akut. Misalnya Bapak terinfeksi virus corona, lalu 2-3 hari kemudian muncul gejala demam, batuk, pilek, sesek, itulah disebut kondisi akut. Tapi kalau penyakit yang sudah lama, tahunan, belum sembuh, ya, itu masuk kondisi kronis. Mana yang sulit disembuhkan? Pastinya yang kronis. Kenapa sulit disembuhkan? Karena selalu berhubungan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup satu meliputi pola. Jangan makan dulu, Pak. Ya. Pola pikir. Tubuh manusia terdiri dari 3 unsur. Inilah yang membedakan antara kita dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ada mind, body, and soul. Ada kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani. Pola pikir kita akan menentukan apa yang kita ucapkan. Hati-hati dengan pikiran. Seseorang yang selalu berpikir negatif, pasti ucapannya pun akan menjadi buruk. Apa yang kita ucapkan dan akan menentukan tindakan kita, dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang itulah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan pikiran kita. Selalulah berpikir positif. Husnuzon sama orang, jangan suuzon. Kalau sudah suujon, nah ini akhirnya punya penyakit hati, iri, dengki, hasad, macam-macam. Ya, ini yang menjadikan fisik kita pun akan sakit. Orang yang gampang stres karena ada masalah dengan mentalnya, pikirannya, akan berdampak kepada fisiknya. Makanya nggak sembuh-sembuh. Udah berobat kemana-mana, tapi ternyata yang sakit bukan fisiknya tapi mentalnya, kan begitu. Jadi pertama kali yang harus kita perhatikan di saat kita sakit, kita harus introspeksi. Jangan-jangan pikiran kita dan mental kita yang sakit, sehingga hati kita pun jadi sakit. Kemarin ada pasien saya berobat 3-4 kali berobat selama 4 bulan, kok nggak sembuh-sembuh, kenapa ini? Saya jadi kepikiran sendiri. Padahal beliau datang jauh-jauh dari Cilacap. Ternyata akhirnya ngaku, iya dok, saya sakit-sakitan seperti ini karena saya sakit hati. Sakit hati sama siapa? Sama suami saya karena selingkuh. Punya istri baru, ini saya lagi proses perceraian. Nah, kesehatan mental yang terganggu akan mempengaruhi kesehatan fisik. Ya, kapasitas kami sebagai seorang dokter itu ngobatin fisik. Ya, kembali lagi kalau masalah kesehatan mental 90% itu dari diri kita sendiri. Lalu yang kedua baru pola makan. Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapaknya kedokteran holistik di dunia, mengatakan 70% penyebab penyakit degeneratif disebabkan karena masalah pencernaan yang buruk. Ternyata Nabi kita pernah mengatakan 1400 tahun yang lalu dalam sebuah hadis yang berbunyi, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam.
Ini masalah pencernaan, berarti hubungannya dengan apa yang kita makan. Jadi kalau kita sakit, introspeksi lagi, jangan-jangan apa yang kita makan salah. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang di rumahnya tidak punya mie instan? Tunjuk tangan. Yang tidak punya mie instan, tunjuk tangan, ayo. Ada enggak? Nggak ada yang tunjuk tangan, berarti punya semua. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang berbukanya selama bulan Ramadan ini tidak dengan goreng-gorengan? Pasti dalam pikiran, susah dok kalau nggak makan goreng-gorengan. Padahal sunnah Rasul, berbukalah dengan seteguk 2 teguk air putih dan 3 buah kurma. Kan begitu. Tapi kita berbuka dengan banyak makanan yang tersedia di meja kita, salah satunya goreng-gorengan. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang sudah meninggalkan gula pasir secara langsung maupun produk turunannya? Gula pasir baik secara langsung maupun produk-produk yang dibuat dengan gula pasir. Ada enggak? Ada enggak yang betul-betul sudah meninggalkan gula pasir? Loh, kok enggak ada yang tunjuk tangan gitu? Ada hoax terbesar sepanjang sejarah dunia kedokteran. Tolong perhatikan, di luar sana hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak hoax di dalam bidang kesehatan. Hoax terbesar sepanjang sejarah adalah kolesterol, di mana kolesterol menjadi kambing hitam, penyebab hipertensi, penyebab kekentalan darah, penyebab penyumbatan pembuluh darah, penyebab stroke, jantung, dan seterusnya. Itu hoax. Kok bisa dok? Padahal dokter di luar sana pun menyalahkan kolesterol. Kalau kolesterol tinggi, buru-buru disuruh minum simvastatin. Betul atau betul? Gini pak, penyebab kerusakan di dalam tubuh kita adalah proses oksidasi. Tolong perhatikan ini, 80% penyebab kerusakan adalah proses oksidasi. Oksidasi ini apa? Oksidasi ini contohnya analoginya besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan? Iya. Oksidasi tidak bisa kita hindari sebagai proses alami, ya. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, sehingga Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Disebut sebagai rajanya obat. Namanya bukan antibody pak, antioksidan. Ada 2 antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh kita. Glutathione sebagai rajanya antioksidan dan superoksid dismutase SOD sebagai panglimanya. Di saat tubuh kita teroksidasi, tubuh kita akan memproduksi glutathione dan SOD, di mana oksidasi itu dinetralisir oleh 2 antioksidan tersebut. Namun setelah usia bapak 40 tahun, di titik itulah produksinya semakin menurun. Sehingga di saat oksidasi terjadi dalam tubuh kita, terbentuk yang namanya radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang akan merusak sel-sel tubuh kita, termasuk merusak pembuluh darah. Proses oksidasi pertama kali menyebabkan inflamasi, peradangan, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan oksidasi naik tak terhingga. Itu disebut sebagai stres oksidatif. Penyebabnya apa? Gangguan mental, stres berlebihan, makanan-makanan yang tidak baik, makanan junk food. Dan ternyata ada satu makanan yang menyebabkan oksidasi naik 6 kali lipat, menyebabkan peradangan di pembuluh darah, yang namanya gula pasir. Jadi gula pasir itu 10 kali lebih jahat daripada lemaknya daging kambing. Dan di saat kita makan gula pasir secara sengaja ataupun tidak sengaja, tubuh kita teroksidasi. Pertama kali yang dirusak adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu jalannya darah. Bapak perhatikan, kalau jalan di luar terkena oksidasi karena cuaca panas, hujan, karena tekanan ban,
jadi bolong, rusak toh. Kalau rusak, jalan mobilnya pun akan terhambat, lalu ditambal. Biasanya kalau jalan yang tadinya mulus, bolong lalu ditambal, biasanya tambalannya nggak mulus lagi, ada gundukan. Kalau pembuluh darah kita rusak, bolong-bolong karena inflamasi, tubuh kita berupaya untuk menambalnya. Nambalnya pakai apa? Kolesterol. Tapi jangan disalahkan kolesterol. Nah, kolesterol inilah yang berfungsi untuk nambal yang rusak-rusak tadi, sehingga terjadi yang namanya plak kolesterol. Kalau plak kolesterol itu terus terjadi dalam tubuh kita, kalau itu terjadi di otak, pembuluh darah otak, stroke namanya. Kalau di jantung, serangan jantung. Tapi di sini tolong perhatikan, bukan kolesterolnya menyebabkan sumbatan. Kalau pembuluh darah Bapak mulus, tidak rusak, kolesterol itu hanya sekedar lewat. Karena fungsi kolesterol itu sangat banyak, Pak. Dia sebagai bahan dasar untuk membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, ya, bahan dasar antibodi, bahan dasar makanan sel kita, semua membutuhkan kolesterol. Bahkan 70% kolesterol yang ada dalam darah kita itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Tapi karena proses oksidasi inilah yang pada akhirnya kolesterol yang tadinya baik-baik saja menjadi jahat. Jadi yang perlu dihindari adalah kolesterol oksidasi. Dan oksidasi salah satunya penyebabnya karena gula pasir. Mau sehat, hentikan yang namanya gula pasir. Silahkan makan sate, silahkan makan gulai, tidak masalah. Tapi kalau habis makan sate jangan minumnya pakai es teh manis. Nah, itu yang bahaya. Di saat habis makan nasi padang, jangan makan teh manis, gitu. Saya mau cerita Bapak Ibu sekalian, cerita beberapa kasus yang terjadi di klinik, ya. Ada seorang pasien kena penyakit diabetes dan sudah ada gangren di kakinya. Berarti sudah parah ya. Kalau sudah ada gangren, itu ada luka yang membusuk, tidak sembuh-sembuh, bahkan mau diamputasi, berarti diabetesnya sudah parah. Ibu-ibu usia 55 tahun datang dengan kondisi yang sudah sangat parah. Bahkan suaminya nangis-nangis di depan saya bercerita bahwa kami sudah berobat kemana-mana, dok, tidak kunjung sembuh. Bahkan dokter di rumah sakit sudah harus menyarankan ini segera harus diamputasi. Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Didatangi pasien yang sudah begitu parah, kakinya sudah busuk, mau diamputasi. Tentunya tidak mudah, toh. Tapi inilah tantangan bagi pengobatan holistik. Inilah ikhtiar yang kita kerjakan. Sebelum saya kasih obat, saya melakukan medical check up holistik. Tujuannya apa? Dengan pemeriksaan tersebut, dengan medical check up, saya bisa menentukan diagnosis, diferensial diagnosis, dan prognosis yang tepat. Saya bisa menentukan penyebab sakit utamanya apa, komplikasinya apa, ringan atau beratnya penyakit itu seperti apa, sehingga saya bisa menentukan metode pengobatan yang tepat dan dosis obat yang tepat. Ada dasar hadis tadi mengatakan, jika kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai sasarannya, tentunya dengan seizin Allah akan sembuh. Bagaimana cara saya memberikan obat yang tepat kalau tidak diperiksa? Kalau hanya sekedar kira-kira, banyak salahnya, Pak. Itulah tujuan medical check up. Tetapi tadi ada kalimat medical check up holistik. Apa bedanya dengan medical check up standar di rumah sakit? Ada dua perbedaan. Perbedaan pertama, kalau medical check up holistik pemeriksaannya komprehensif, menyeluruh, komplit. Ya, dari kepala sampai ujung kaki diperiksa. Kalau medical check up yang biasa kita lakukan, pemeriksaannya berdasarkan keluhan dan penyakit kita. Datang seorang pasien ke salah satu dokter, dok, saya beberapa minggu ini sering lemas, kok kulit saya gatal-gatal, kencing saya berbusa,
pinggang saya sakit dan panas. Dokter akan melakukan pemeriksaan seputar saluran kencing dan ginjal, karena diduga ini ada gangguan ginjal. Apakah otaknya diperiksa? Tidak. Jantung, paru? Tidak. Itulah beda antara pengobatan holistik, medical check up holistik dengan medical check up standar di rumah sakit. Perbedaan kedua, alat dan teknologi yang dipakai berbeda, tapi tujuannya sama. Kami memiliki alat namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Alat ini saya temukan dulu waktu masih belajar di Beijing, ya, di mana alat ini mampu mendeteksi 250 sampai 300 item parameter fungsional organ tanpa harus diambil darah Bapak. Jadi kabar baik buat Bapak Ibu yang takut sama jarum suntik, takut untuk diambil darahnya, alat ini tidak perlu diambil darah Bapak. Nanti ada alat yang dipasangkan ke badan, itu bisa mendeteksi 250 fungsional organ dari kepala sampai ujung kaki. Singkat kata, si ibu itu saya periksa dengan teknologi tersebut. Apa yang saya lihat di hasil pemeriksaan, ada 30 lembar. Lembaran pertama, lembaran otak. Di situ saya melihat adanya pasokan darah yang berkurang di dalam otak, adanya penyempitan pembuluh darah arteri di otak. Ini kalau tidak segera diobati bisa berakhir dengan stroke. Jantungnya membengkak, pankreasnya rusak, seluruh peredaran darah ke kakinya banyak yang tersumbat, saraf-saraf perifernya banyak yang rusak, sehingga beliau gejalanya awalnya sering kesemutan dan baal. Jadi salah satu gejala khas dari penyakit diabetes adalah neuropati sindrom. Ya, ada pasien yang telapak kakinya kok kayak lengket, ya, berpasir, kesemutan, baal. Segera periksa, jangan-jangan sakit diabetes. Kalau sudah begini, apa yang bisa saya lakukan? Ya, ternyata menurut info dari suaminya, si ibu ini sakit hubungannya dengan gaya hidup yang salah. Iya dok, istri saya sejak muda tidurnya larut malam. Bapak Ibu sekalian, jam 11 sampai dengan jam 1 malam, 2 jam ini kita harus sudah tidur. Karena pada 2 jam ini tubuh kita akan memproduksi antioksidan, tubuh kita akan melakukan detoksifikasi, tubuh kita akan melakukan regenerasi sel dengan syarat tidur pulas antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam. Terlepas nanti setelah jam 1 Bapak mau sholat tahajud, silahkan. Karena sholat tahajud disunahkan sepertiga malam, setengah 3 silahkan sholat tahajud. Tapi yang paling penting jam 11 sampai jam 1 harus sudah tidur. Dok, istri saya ini makannya ngawur, apa aja dimakan, ya, goreng-gorengan, ngemil, apa aja dimakan. Ya, berlebih-lebihan. Dulu badan istri saya gemuk, sekarang karena sudah kena diabetes jadi kurus. Apa yang bisa saya lakukan? Tentunya benahi dulu mentalnya, benahi dulu pikirannya, bahwa seseorang yang punya kebiasaan dalam pola makannya, kehidupan sehari-harinya pasti akan sulit dirubah, karena sudah menjadi habit, kebiasaan. Saya berikan edukasi, saya berikan pengertian bahwa sakit berawal dari apa yang kita pikirkan, bahwa sakit berasal dari apa yang kita makan. Ya, alhamdulillah karena beliau ingin sembuh, sedikit demi sedikit dirubah dengan obat yang saya berikan. Cerita ini berakhir bahagia. Ya, di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya dan benar-benar sembuh. Kakinya mulus lagi, komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Ya. Dan setelah sembuh, suaminya bilang begini, alhamdulillah dok, istri saya sekarang cantik lagi. Yang ngomong bukan saya loh, suaminya yang ngomong. Dan setelah sembuh nih dok, kebiasaan lama istri saya muncul lagi dok. Apa kebiasaan lamanya? Sekarang suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Ya enggak apa-apa kalau buat istri bapak seneng. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita sakit jangan buru-buru cari obat, tapi introspeksi, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dari diri kita.
Kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani harus diperhatikan. Ada seorang pasien, ibu-ibu, enggak sembuh-sembuh. Terakhir saya tanya begini, waktu tahun kemarin musim lebaran, musim haji, saya tanyanya kok, enggak tahu kenapa saya ingin tanya seperti ini kok. Bu, mohon maaf ya bu, mohon maaf sekali. Ibu muslim dok, kalau saya jilbaban kok. Usia 60 tahun. Apakah ibu sudah kurban tahun ini? Jangankan tahun ini dok, saya sama sekali belum pernah kurban seumur hidup saya. Apakah ibu pernah berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji atau minimal umroh? Jangankan haji dok, umroh aja saya tidak terpikir. Seorang muslim yang mampu datang ke klinik saya pakai mobil, mampu pak, hanya kurban 3 juta, 3,5 juta, dia tidak lakukan. Untuk umroh dia belum pernah. Mungkin ini yang menyebabkan ibu sakit. Allah negur ibu dengan cara seperti ini. Nangis pak di depan saya. Bulan depan datang lagi dengan wajah yang lebih cerah. Alhamdulillah dok, penyakit saya sudah enakan. Alhamdulillah sekarang saya sudah kurban. Alhamdulillah bulan depan saya sudah mau umroh. Dan alhamdulillah saya sudah daftar haji. Nah, mampu. Jadi ternyata sakitnya kita ini mungkin ada kesehatan rohani kita yang terganggu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi, itulah konsep holistik, memandang seseorang bukan hanya seonggok daging, tidak, tapi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohaninya. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua, karena pengobatan yang salah, pengobatan yang keliru. Datang seorang ibu-ibu usia 59 tahun, dok, pinggang saya sakit. Sudah berobat ke dokter ahli saraf, katanya saraf kejepit tulang belakang. Ternyata setelah diperiksa, di ronsen, di CT scan tulang belakang saya tidak ditemukan adanya saraf kejepit. Dirujuklah saya ke dokter ahli ginjal. Ternyata setelah diperiksa, ginjal saya pun normal. Karena belum ketemu penyakit saya dok, saya hanya diberikan obat ini. Ternyata obatnya obat analgesik, hanya sebagai pereda nyeri dan vitamin. Berapa lama saya harus minum ini dok? Karena di saat saya minum enakan, tidak minum sakit lagi. Ya sampai penyebab sakitnya ditemukan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Medical check up holistik. Kita punya teknologi kedua, teknologi CT scan. Tahu Pak CT scan? Tapi beda teknologi dan alatnya. Kalau CT scan di rumah sakit memakai teknologi MRI, magnetic resonance imaging, tapi teknologi CT scan di klinik kami memakai teknologi 3D NLS bioscanner, atau bisa disebut teknologi BR scan. Itu teknologi yang ditemukan seorang ilmuwan dari Rusia, scanning lewat gelombang otak. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini. Tiduran di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya berupa gambar-gambar organ 3 dimensi full color berikut dengan tingkat kerusakan sel-selnya. Sangat mendetail dari kepala sampai ujung kaki. Mau lihat isi otak kanan kiri, otak besar, otak kecil, atas bawah, jantung kanan kiri, itu 3 dimensi bisa dilihat. Sampai bahkan bagian sarafnya, pembuluh darah yang kecil-kecil semua terlihat. Ya, kemarin ada pasien saya sakit diabetes. Ya, di dalam form status pasien dia mengeluhkan kesemutan. Ada keluhan lain Pak? Tidak ada dok. Dari hasil scanning saya bisa melihat, Pak, Bapak di sini ada masalah dengan Mr. P Bapak toh? Di sini terlihat ini. Kalau dari hasil pemeriksaan di sini Bapak ada gangguan, tidak bisa ereksi secara normal. Baru ngaku, iya dok, saya punya masalah dengan ereksi saya. Nah, ketahuan sampai sebegitu detailnya alat kami. Saya sangat bersyukur memiliki alat tersebut, ya, membantu kami para dokter-dokter di sana untuk menentukan diagnosis yang tepat.
Sehingga dengan diagnosis yang tepat, insya Allah obatnya tepat. Itu ikhtiarnya begitu. Alhamdulillah setelah kami berikan pengobatan yang tepat, beliau sembuh. Ternyata penyebab sakit pinggangnya si ibu tadi yang pinggangnya sakit, ternyata gara-gara ada tumor di rahim. Siapa sangka? Ya, berarti yang diobati apanya? Rahimnya, tumornya. Datang lagi bapak-bapak umur 60-an tahun, 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Hah? Mah. Ada yang bilang mah, ada yang bilang GERD, dispepsia, ada yang bilang jantung. Ya jangan kira-kira, ya harus kita lakukan medical check up. Setelah kami melakukan medical check up dengan teknologi pertama, lanjut di scanning, hasilnya bukan sakit mah tapi sakit batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh enggak pakai promah, Pak? Kan biasa kalau sakit mah minumnya promah ya, Pak. Milanta, polisilen. Kalau di puskesmas dokter-dokter paling hobi ngasihnya omeprazol, donperidon gitu ya. Pastikan dulu apakah benar itu penyebabnya karena gangguan mah. Karena terkadang pun belum tentu sakit di pencernaan, bisa saja itu gangguan jantung, betul. Datang lagi seorang ibu-ibu usia 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini. Sakit apa, Pak? Sakit hati. Ibu ini membawa hasil EKG, elektrokardiogram. Di situ dinyatakan adanya kebocoran jantung, adanya iskemia. Ya, gejalanya apa, Bu? Sering sesak, napas pendek, terus kok beberapa minggu terakhir ini badan saya sendi-sendinya kok sakit semua. Lalu saya berpikir mungkin ini sakit jantung rematik. Ada penyakit nyeri sendi, itu ternyata penyebabnya karena gangguan jantung. Jadi badan kita pada sakit semua, ternyata gangguannya jantung. Setelah kami lakukan medical check up holistik, benar bahwa terjadi kebocoran jantung, tapi kurang komplit diagnosisnya. Ternyata penyebab kebocoran jantung akibat gigi berlubang. Infeksi yang terus-menerus di dalam gigi yang tidak segera diobati, infeksi itu yang disebabkan karena kuman anaerob streptococcus. Kuman ini suka hijrah, pindah lewat darah, masuk ke dalam jantung, nempel di klep jantung kita. Klep jantung kita jadi kaku, tidak bisa buka tutup secara sempurna, bocor. Bahayanya lagi kalau pindah ke ginjal, ginjal kita jadi bocor, gagal ginjal. Jangan sepelekan gigi berlubang. Itulah pengobatan holistik. Pengobatan holistik bukan mengobati rasa sakit, bukan ngobatin nyeri Bapak, tidak mengobati pusingnya, pegel-pegelnya, kesemutannya, tapi dicari penyebabnya, obati penyebabnya dari hulu ke hilir. Karena sesungguhnya rasa sakit itu bukanlah penyakit, Bapak Ibu sekalian. Pusing yang kita rasakan, migrain, vertigo, pegel-pegel, kesemutan, linu, apapun yang kita rasakan sesungguhnya itu bukan penyakit. Apa itu? Itu adalah alarm tubuh, cara tubuh ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes sama kita. Mungkin kita sering menjolimi tubuh kita sendiri dengan cara makan berlebihan, dengan cara bekerja siang dan malam tidak mengenal waktu, kurang istirahat. Tubuh kita dijolimi sehingga tubuh kita protes. Jangan hilangkan alarm tubuh kita. Kalau masjid yang indah ini punya alarm kebakaran, fungsinya kalau ada api, alarmnya akan segera berbunyi, memberitahu kita bahwa ada kebakaran di masjid. Suatu saat alarm kebakarannya berbunyi, apa yang Bapak lakukan? Suatu saat alarm kebakaran masjid ini bunyi, apa yang Bapak lakukan? Hah? Dicari sumber apinya di mana. Kalau ketemu segera padamkan, mumpung masih kecil. Tapi yang Bapak lakukan bukan dicari sumber apinya di mana, tapi kabel alarmnya diputus. Setelah itu tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Sadar-sadarnya apinya sudah besar, sulit dipadamkan.
sulit dipadamkan. Itulah jawaban ketiga, karena pengobatan yang kita lakukan selama ini berfokus hanya kepada alarm kita, minum obat kimia untuk ngilangin alarm sehingga penyebabnya tidak diobati, lama-lama ketahuannya sudah terlanjur parah baru berobat. Dan memang kenyataannya seperti itu. Orang berobat di Darmais rata-rata kedeteksinya sudah stadium 4, minimal stadium 3B. Jarang kanker stadium 1 dan 2 itu terdeteksi. Pindah lagi ke rumah sakit sebelahnya, Rumah Sakit Harapan Kita. Rata-rata orang yang berobat di sana jantungnya harus sudah pasang ring, sudah bypass. Artinya penyumbatan koronernya sudah di atas 90%. Kalau masih di bawah 50% tidak ada tanda-tandanya. Makanya disebut kenapa penyakit stroke, sakit jantung, sakit kanker menjadi pembunuh utama, penyebab kematian terbesar di dunia. Karena pada stadium awal penyakit tersebut tidak ada gejalanya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau kalimat saya sedikit menyinggung kita. Saya pun harus introspeksi bahwa kadang-kadang saya lebih mementingkan mobil dan motor saya. Kita lebih sayang sama mobil dan motor saya, motor kita, Pak. Apa bentuk rasa sayang terhadap motor dan mobil kita, Pak? Supaya awet diapain? Diservis rutin, ganti oli rutin, diperiksa rutin, berkala, bahkan kita tentuin tanggalnya, kita tentuin kilometernya, nanti sekian kilometer lagi diperiksa lagi, diganti oli lagi, tune up. Tujuannya agar apa? Awet. Pertanyaan yang sama, sudahkah kita lakukan hal yang sama sama tubuh kita? Bahwa tubuh kita adalah titipan Allah. Bahwa ada satu hadis lagi mengatakan keberkahan yang Allah berikan terkadang lalai akan dua hal ini, kesehatan dan waktu luang. Bahwa sehat itu segalanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Setiap hari saya praktek dari hari Rabu sampai hari Minggu, dan setiap hari praktek saya selalu didatangin pasien-pasien yang nangis-nangis di depan saya. Kemarin ada pasien dari Banjarmasin kena kanker, sudah stadium 3B, ada pasien lagi sudah kena kanker rahim. Sekarang kankernya sudah metastasis, buka cabang ke tulang belakang. Ada stroke, gagal ginjal, penyakit autoimun, macam-macam. Inilah pentingnya pendidikan kesehatan secara berkala. Andai kata pemerintah Indonesia lebih aware bagaimana cara meningkatkan kesehatan masyarakatnya, bukan memperbanyak rumah sakit, bukan berlomba-lomba menciptakan pabrik-pabrik obat-obat kimia, tapi yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan kesehatan, memasukkan kurikulum pendidikan kesehatan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Sehingga suatu saat nanti kalau misalnya anak cucu kita sudah diajarkan pendidikan kesehatan yang benar, bagaimana pola makan yang baik, bagaimana istirahat yang baik, insya Allah bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Ya, karena kekuatan satu bangsa ditentukan oleh dua pilar, pilar pendidikan dan kesehatan. Setuju enggak Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjadi Menteri Kesehatan sehingga bisa mengingat apa yang saya sampaikan hari ini. Menteri Kesehatan kan tidak harus jadi dokter toh. Menteri Kesehatannya sekarang kan bukan dokter. Baik, materi selesai. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban: gaya hidup yang salah, pengobatan yang salah, dan penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau sudah begini, Dok? Di mana penyakit luar biasa, diabetes, jantung, stroke menghantui kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kembali lagi konsep preventif. Ini harus kita jalankan. Ada 7 cara, 7 langkah secara komprehensif, ya. Insya Allah kalau Bapak melakukan 7-7-nya 3-4 bulan ke depan, level kesehatan kita yang akan meningkat. Yang sehat lebih sehat lagi, yang setengah sakit jadi benar-benar sehat, yang sakit sembuh.
Bagaimana caranya? Nanti di akhir saya akan memaparkan 7 resep. Tapi sebelum masuk ke materi terakhir, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu. Ini ibunya di mana? Ada? Ada. Oke. Di gedung sebelah. Oh, di gedung sebelah. Ada kamera. Ada kameranya ya. Baik. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan dari Bapak. Tapi karena mengingat waktu, mungkin kita batasi ya, maksimal berapa orang? 3 orang, 4 orang. 4 orang. 4 orang ya. Oke, jadi 2 dari Bapak dan 2 dari Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kita buka sesi. Sekarang 2 orang dulu. Mohon dicek ibu-ibu, mic-nya yang biru sebelah kiri. Tes. Hidup? Hidup. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu, Masya Allah, kita beruntung sekali yang pagi ini masih mengikuti Thalabul Ilmi ini, karena memang kita harus terima kasih sama panitia nih, bisa mendatangkan Dr. Cahyono, karena dok ini seri ke-6 kesehatan yang diundang ke masjid ini dok. Jadi kita banyak ilmu. Sebelum lupa, sudah saya catat ada 3 nih. Tinggalkan gula pasir, karena ini sumber dari segala penyakit. Jangan makan goreng-gorengan. Bukan jangan makan goreng-gorengan Pak. Bukan jangan, tapi kurangi. Kurangi. Kalau goreng-gorengan boleh Mas. Saya agak ekstrim dok, karena tiap buka harus selalu ada gorengan. Lalu tidur pulas jam 11 ya, sampai dengan jam 1, maksimal jam 11. Baik, bapak-bapak dulu 1. Cuma 1. Oh 2. Baik, ada 2 ya. Ibu-ibu habis ini ibu-ibu 2. Iya Pak. Iya sebentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Cahyono, tadi pemaparannya sangat menarik. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya itu bukan pemakan daging merah, hanya makan daging merah mungkin pas kurban aja. Biasanya saya makan ikan atau daging putih, ayam. Cuma waktu kemarin Januari saya cek medical check up, itu kolesterol saya HDL-nya bagus, LDL-nya 300 dok. LDL 300. Nah standarnya kan 200. Teman-teman menyarankan untuk berobat, tapi saya merasa nggak ada gangguan atau gejala fisik gitu ya. Karena secara tadi dokter bilang secara mental dan rohani oke, jadi saya nggak merasa apa-apa. Jadi saya agak bingung juga. Tadi penjelasannya menarik karena kolesterol sebenarnya nggak apa-apa. Nah mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang Indonesia kan rata-rata suka yang manis-manis ya. Produk minuman kita tuh banyak manis-manis. Nah kalau kita ingin menghindari gula pasir, penggantinya apa dok? Karena kayak stevia segala macam juga agak meragukan ya. Mungkin dokter ada solusi. Terima kasih. LDL itu apa Pak? Kenapa LDL beliau ini kalau nggak turun-turun, itu penyebabnya apa? Lalu LDL itu apa? Apakah LDL kolesterol? Bukan Pak. Sesungguhnya LDL itu adalah protein, low density lipoprotein. Jadi LDL itu protein yang membawa kolesterol. Kenapa LDL-nya tinggi? Ya karena tadi sudah dapat dipastikan tubuh Bapak ini teroksidasi lebih banyak, terjadinya inflamasi di dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita banyak yang rusak, otomatis tubuh kita akan mengeluarkan LDL berlebihan. Tujuan LDL itu dikeluarkan, diproduksi oleh tubuh kita supaya kolesterol yang masalahnya LDL itu akan membawa kolesterol jahat. Nah di saat LDL ini menutupi lubang-lubang akibat kerusakan yang ada di pembuluh darah kita, sehingga terjadi plak. Apa yang harus dilakukan kalau sudah LDL-nya tinggi terus nggak turun-turun? Ya jangan diteruskan minum obat bangsanya simvastatin, atorvastatin, lipitor dan apapun itu, bukan gitu caranya. Tapi lakukan detoksifikasi. Berikan suplemen ya, suplemen antioksidan untuk menekan stres oksidatif. Inflamasinya diobati dengan herbal. Salah satu herbal yang bisa untuk meningkatkan antiinflamasi, rimpang-rimpang Pak, salah satunya jahe, kurkuma, kunyit. Jadi kunyit dan jahe itu memiliki sifat antiinflamasi. Tapi kembali lagi bahwa kunyit dan jahe yang kita berikan kepada pasien-pasien kita di Kampung Sehat Holistik itu bukan dalam bentuk simplisia,
bukan dalam bentuk mentahan, tapi dalam bentuk senyawa aktif. Jadi senyawa aktif antiinflamasinya yang hanya diambil, sehingga disinilah kelebihan dari herbal dengan basis holistik, di mana tidak ada efek samping, tidak ada residunya yang dapat merusak ginjal. Jadi kembali lagi, kalau LDL Bapak tinggi tidak turun-turun, itu berarti terjadi inflamasi, dan inflamasi terjadi karena oksidasi. Oksidasi terjadi karena bisa stres, bisa karena makanan, macam-macam, kurang istirahat dan seterusnya. Trigliserid saya nggak turun-turun, dok. Kalau trigliseridnya nggak turun-turun, sudah dapat dipastikan ada fatty liver, perlemakan hati. Dan fatty liver disebabkan karena karbohidrat berlebihan. Itu, Pak. Jadi jangan mentang-mentang tinggi lalu buru-buru minum obat. Kita harus tahu teorinya dulu nih, patofisiologinya bagaimana. Lalu pertanyaan kedua tadi, dok, kalau manis-manis, pertanyaannya, apakah kita selalu butuh gula? Tidak, karena orang Indonesia ini tidak akan pernah kekurangan gula. Orang Indonesia tidak akan pernah kekurangan gula. Kalau sampai kekurangan gula ya kebangetan. Karena makanan pokok kita nasi. Nasi itu kandungan gulanya tinggi. Karena Indonesia penuh banyak dengan buah-buahan, fruktosa, itu sumber gula yang baik. Makanya kalau mau makan, pastikan dulu makan buah. Selain buah mengandung fruktosa yang baik, gula yang baik, buah juga mengandung antioksidan. Prajurit antioksidan ada dalam buah. Resveratrol, antioksidan yang dapat menyembuhkan penyakit jantung, stroke, dan gangguan darah. Resveratrol itu antioksidan ada di mana? Ada di buah yang berwarna merah keungu-unguan. Buah delima, buah blueberry, stroberi, buah anggur, buah jamblang. Sudah mulai kurang toh? Di sini ada pohon jamblang. Tahu Pak buah jamblang? Anak-anak muda pasti tidak tahu. Ya. Dan ada buah yang bagus buat jantung, bahkan kulitnya bisa buat kanker. Buah manggis. Kapan terakhir makan manggis, Pak? Kemarin, oke. Tapi rata-rata jarang orang makan manggis. Itu bagus buat jantung, bagus buat membersihkan darah, kulitnya bagus buat kanker. Jadi nggak perlu manis sebetulnya, minum teh manis, jangan teh tawar, kopi, jangan pakai gula. Kalau Bapak minum kopi masih pakai gula, namanya cupu, Pak. Tahu cupu? Itu bukan penikmat kopi, itu peminum kopi. Orang yang suka dengan kopi tidak pernah pakai gula, karena kopi itu sehat. Yang tidak sehat, gulanya sama krimernya. Gitu ya, Mas? Oke. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok atas nasihat dan masukannya buat kami semua yang sangat luar biasa. Untuk ini dok, saya ada vertigo, sudah 3-4 kali dirawat. Setelah observasi dari dokter itu ternyata katanya dari lambung. Pada akhirnya tidak makan sambal, santan apalagi, terus coklat, keju dan sebagainya. Nah, apakah ada cara yang lebih baik lagi untuk bagaimana untuk masalah lambung? Terus atau lagi dok, saya minum kopi, cuman kopi memang kopi herbal ya dok ya, yang seperti Radix, Himalaya. Apakah itu aman buat lambung saya? Terima kasih. Vertigo, penyakit bukan Pak? Vertigo itu apa Pak? Pusing 7 keliling, jadi dunia kayak diputar balik, muter-muter. Itu penyakit bukan? Tolong dijawab, itu penyakit bukan? Itu bukan penyakit, itu adalah alarm tubuh. Vertigo, migrain, pusing, pegel-pegel, itu bukan penyakit. Lalu Bapak tanya, apa penyebab vertigo saya dok? Gitu dah. Katanya lambung. Benarkah itu lambung? Pertanyaan begitu. Sudah pastikah memang betul-betul itu penyebabnya lambung? Ya.
Kalau Bapak bertanya kepada saya, apakah penyebab vertigo itu, Dok? Jawaban saya pun begini. Bapak ingin mendapatkan jawaban yang tepat atau kira-kira? Bapak ingin mendapatkan jawaban dari saya yang tepat atau yang kira-kira? Yang tepat. Yang tepat. Saya bukan Superman, Pak, yang bisa tembus ngelihat isi tubuh Bapak ini penyakitnya apa. Makanya saya membutuhkan medical check up holistik. Tujuan dari medical check up holistik sehingga saya bisa menentukan apa penyebab vertigo Bapak. Kemarin setelah saya ngisi acara manasik di daerah Jakarta Selatan, setelah acara selesai hari itu rombongan ke klinik kemarin. Ya, dari rombongan jemaah yang datang ke klinik untuk medical check up, 5 orang pusing. Pusing yang pertama setelah diperiksa ternyata ada penyempitan pembuluh darah di otak bagian kanan. Pusing yang kedua ternyata ada pengapuran tulang leher sehingga saraf di leher dan pembuluh darah di leher ketekan. Pusing yang ketiga ternyata sinusitis. Pusing yang keempat ternyata ibu-ibu gangguan hormonal sindrom praminopus. Saya obati berdasarkan penyebabnya, bukan pusing yang saya obati. Ada lagi ibu-ibu, Dok saya pusing, diperiksa normal semua. Iya Dok, saya pusing kalau tanggal tua. Berarti obatnya bukan obat, tetapi suruh jalan-jalan ke mall, pasti sembuh itu. Paham Pak? Jadi vertigo memang penyebabnya banyak. Bisa karena kekurangan oksigen di otak, bisa karena infeksi di telinga, bisa gangguan gigi berlubang bagian atas, infeksi di gigi menyebabkan infeksi di kepala, bisa meningitis, bisa karena gangguan lambung. Obat yang kami berikan berdasarkan penyebabnya, bukan vertigonya yang saya obati, tidak. Gitu Pak. Terus tadi pertanyaan kedua mengenai kopi radi, kopi apa, nggak masalah, asal memang dipastikan kandungan kopi itu tidak ada unsur gulanya. Ya, kopi radik yang Bapak minum mungkin itu mengandung tongkat ali, mengandung jahe, silahkan dicampur dengan bahan-bahan alami lainnya pun tidak ada masalah. Yang penting jangan ada kandungan gula pasir, itu aja. Kalau mau ngopi masih pengen manis, pakainya gula aren, pengganti gula aren boleh. Ya, tapi itu pun jangan berlebih-lebihan. Bagaimana dengan gula tropika misalnya, tropicana kan ada ya, itu tidak boleh satu hari lebih dari 2 saset. Ya, masih boleh tapi jangan lebih dari 2 saset. Bagi Bapak Ibu yang minum gula pakai gula merek tropicana atau diabetasol atau apa, itu tidak boleh lebih dari 2 saset. Ya, gitu ya Pak. Yang tadi itu Dok, apa hasil dari observasi para dokter 4 kali dirawat itu Dok, katanya lambung. Makanya saya tanyakan. Sudah Sembuh belum Pak? Alhamdulillah setelah saya mengurangin dari tadi macam-macam seperti santan, pedas dan lain-lain sih saya nggak bereaksi. Oke. Seperti itu. Ya bisa saja karena penyebabnya gangguan lambung dan kebetulan memang diagnosisnya tepat. Tapi kembali lagi yang namanya vertigo, apapun keluhan kita kalau sudah ada yang muncul, ya saran saya lakukan medical check up ya secara komprehensif. Mau Pak? Mau medical check up di kampung sehat holistik? Siap. Hah? Ya. Oke. Baik. Bapak Ibu mau medical check up di kampung sehat holistik? Dok, kalau dibalik Dok, alatnya datang ke sini memungkinkan nggak Dok? Nggak bisa Pak, alatnya besar-besar Pak. Oh besar. Dan kita harus setting ya, kalau bawa-bawa itu nggak bisa. Jadi harus ke sana. Maksimal bisa berapa orang Dok? Ya? Kalau periksa sehari bisa berapa? Satu orang? hari kita maksimal 30 orang. 30. Karena kita batasi, karena kita tidak mau sekedar datang pasien lalu berobat, kasih obat selesai, tapi yang lama dalam prosesnya adalah konsultasinya. Saya harus memberikan edukasi. Di dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang begitu banyak, saya harus lihat satu-satu, sehingga kita batasi sehari 30 orang. Baik, nanti sekalian wisata holistik ke sana Dok, kesehatan. Baik, ibu-ibu silakan. Ibu-ibu dulu Pak, 2. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kencang boleh Pak? Oh ya baik, Dok. Saya seperti yang tadi dokter bilang rajin medcheck. Kebetulan alhamdulillah saya rajin medcheck dan hasilnya selalu oke. Baik-baik semuanya alhamdulillah. Tapi
Saya selalu punya keluhan dok, seperti akhir-akhir ini punggung sebelah kiri saya itu seperti kesemutan. Terus seperti Bapak yang tadi juga, saya vertigo, kemudian sakit kepala sebelah kiri. Bahkan kalau lagi sakit kepala sebelah kiri itu saya sampai susah untuk buka mata karena sakit sekali gitu loh. Nah itu kira-kira apa ya dok? Karena medchecknya itu sebenarnya hasilnya bagus. Ya. Terima kasih. Di awal saya sudah katakan perbedaan antara pemeriksaan medical check-up holistik dengan medical check-up standar di rumah sakit. Kalau medical check-up holistik, insya Allah pemeriksaannya dengan 2 teknologi yang kita punya itu 95% terlihat semua. Dari kepala sampai ujung kaki, termasuk darah, saraf, otot, tulang, organ, mineralnya, kadar vitaminnya, proses oksidasinya, semuanya terlihat. Ya. Tetapi kalau medical check-up standar di rumah sakit, pemeriksaannya berdasarkan keluhan kita. Sehingga kalau ada bapak ibu yang diperiksa, ternyata hasilnya baik-baik saja, tetapi kok masih ada keluhan, sudah dapat dipastikan pemeriksaannya tidak komplit, ada banyak yang terlewat. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut yang kebetulan diperiksa normal. Bapak, ibu yang tadi bertanya apakah sudah melakukan CT scan dari kepala sampai ujung kaki? Belum CT scan dok. Ya? Belum dok. Nah iya, padahal CT scan ini merupakan teknologi terbaru, ya, dapat melihat kerusakan sampai dengan tingkatan sel secara mendetail. Mungkin aja keluhan kesemutan atau pegel-pegel di kaki bisa juga karena saraf kejepit tulang belakang, HNP di bagian lumbar misalnya. Seperti pasien saya tadi pinggang sakit, tapi ternyata tumor di rahim. Yang mana gitu loh. Jadi kembali lagi, jika ada pertanyaan seputar keluhan, bukannya saya tidak mau jawab, tapi karena yang namanya keluhan itu belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit, ya, belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Nyeri dada belum tentu gangguannya jantung, bisa karena usus. Nyeri di perut belum tentu penyebabnya di usus, tapi bisa juga karena gangguan jantung. Kan begitu. Sehingga apapun pertanyaan yang berkaitan dengan keluhan, ayolah kita jangan berkira-kira lagi. Mulai hari ini yuk lakukan medical check up secara komprehensif. Gitu Bu. Jelas ya Bu? Sehingga di saat nanti kita ibu bisa menentukan diagnosis yang tepat, insya Allah saya akan bisa memberikan solusi yang tepat juga buat ibu. Ibu, ya, jelas Bu? Iya, Bapak. Ya. Baik, satu lagi silakan Ibu. Terakhir mungkin dari ibu. Terakhir ya. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya tidak akan mengeluhkan apapun dok, tapi saya ingin bertanya terkait gula. Gula untuk, kalau tadi berbicara terkait orang tua, bagaimana dengan anak-anak dok? Itu satu. Terus yang kedua, saya pernah membawa anak saya ke rumah sakit PON. Waktu itu dia jatuh, kepalanya di bagian belakang. Namun dokter langsung bilang, tidak dengan CT scan ya Bu. Dia sampaikan seperti itu karena saya takut anak saya ada apa-apa dok gitu. Nah ternyata CT scan itu menurut dokter di sana akan merusak sel-sel yang lain gitu dok. Ini yang saya ingin mendapat satu insight lain dok, apakah iya seperti itu gitu ya. Yang kedua tadi yang pertama tadi gula yang untuk anak-anak, yang kedua adalah tentang CT scan tadi. Demikian dok, terima kasih. Baik. Tadi pertanyaan mengenai gula saya belum jelas pertanyaannya apa ya tentang gula tadi. Gula tadi untuk anak-anak seperti apa ya dok kadarnya gitu kan, karena mereka kan masih beraktivitas dengan banyak gitu ya. Nah kalau untuk orang tua mungkin aktivitasnya kan sudah ada atur, misalnya tidak terlalu pelik gitu ya, tidak terlalu banyak gitu. Demikian dok, terima kasih. Anak ibu masih makan nasi? Masih dok. Anak ibu diberikan buah setiap hari? Pasti dok. Jus setiap hari pagi dan malam. Anak ibu diberikan madu? Iya dok. Cukup itu Bu. Baik dok. Nggak perlu gula yang lain. Dari nasi, dari buah, dari madu, sudahlah cukup. Gula darah kita memenuhi kebutuhan sel-sel kita. Memang betul Bu, kalau tubuh kita kekurangan gula, terutama otak,
ini akan rusak otak kita. Tapi kalau kelebihan gula pun juga akan rusak. Dan gula yang baik adalah gula alami, ya, dari buah, terutama yang bagus itu kurma, Pak. Ya, kurma itu mengandung banyak mineral, ya, kadar gulanya cukup pas buat tubuh kita, ya, dan juga dari madu. Ya, kalau ibu sudah memberikan nasi, sudah setiap hari dikasih jus buah, sudah setiap hari dikasih madu, ya sudah cukup, tidak perlu gula pasir, tidak perlu gula-gula tambahan lainnya. Karena kalau over gula nanti juga akan menyebabkan kerusakan secara berkala. Karena kerusakan bukan hanya dari usia tua, tapi kerusakan bisa terjadi dari usia muda. Kemarin ibu, pasien saya balita umur 4 tahun kena penyakit diabetes, kadar gulanya 400. Balita umur 4 tahun sakit diabetes. Jadi bapak ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang masih punya baby, yang masih punya anak balita, jangan pernah kasih susu formula yang banyak mengandung gulanya. Ya, 2 tahun ASI terbaik, 6 bulan ASI eksklusif, sampai 2 tahun berikan ASI. Setelah itu tidak perlu kasih susu tambahan, cukuplah berikan makanan yang sehat, 4 sehat, ya, termasuk buah-buahannya, seperti itu. Gitu ya Bu. Terus tadi lanjut pertanyaan kedua mengenai MRI, CT scan. Apakah CT scan itu ada efek sampingnya? Ya, saya katakan CT scan dengan teknologi MRI itu memakai teknologi dia memakai nuklir, jadi ada radiasi nuklirnya. Tetapi makanya ditemukanlah CT scan terbaru. CT scan lewat gelombang otak, bioresonance scanning, itu penemunya orang Rusia. Sudah ada banyak penelitian mengenai alat tersebut, sudah ada hasil uji klinis keamanan alat, bahwa CT scan dengan teknologi BR scan, CT scan lewat teknologi gelombang otak yang ada di tempat kita itu tidak ada efek sampingnya, insya Allah. Bahkan tidak akan merusak sel-sel tubuh kita, bahkan bagi yang hamil pun boleh. Gitu, insya Allah tidak ada efek samping CT scan dengan teknologi BR scan. Gitu Bu. Tapi kalau CT scan yang konvensional yang memakai nuklir, teknologi nuklir, itu pasti ada radiasinya. Kita tahu bahwa radiasi nuklir sangat berbahaya buat sel-sel tubuh kita, menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh kita. Gitu ya Bu. Oke, kita lanjut terakhir. Baik. Sesi terakhir dari saya. Ini penting sekali dicatat Pak, Ibu. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah acara ini selesai, untuk melanjutkan pendidikan kesehatan, untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan, edukasi kesehatan, Bapak Ibu bisa buka YouTube, buka channel kami, Kampoeng Sehat Holistik. Jadi channel kami namanya Kampoeng Kampung Sehat Holistik. Subscribe, like, and share, katanya begitu ya. Jadi silahkan buka YouTube, atau buka YouTube juga, ketik Sejadah SCTV. Saya punya acara di SCTV namanya Sejadah Sehat Jadi Ibadah. Ada saya, ada Ustadz Solmed, ada Cing Abdel. Kita buat acara kesehatan secara holistik yang dibalut secara Islami. Tapi dari pihak SCTV juga memasukinya ke YouTube. Tinggal ketik saja Sejadah SCTV. Di situ banyak materi-materi kesehatan yang saya angkat. Ya, baik. Lanjut di sesi terakhir, 7 langkah sehat secara paripurna. Langkah pertama, mulai hari ini jaga pikiran dan hati kita. Itu dulu sebelum melangkah yang lain-lain. Pikiran kita harus tenang. Syarat orang sehat itu bahagia. Tolong perhatikan, syarat orang sehat itu bahagia. Dan syarat bahagia itu apa? Syarat bahagia apa Pak? Punya banyak duit. Itu yang punya banyak duit, yang pegawai pajak malah sekarang masuk penjara. Stres.
Orang punya banyak duit apa? Duitnya ratusan miliar, Pak. Ya. Syarat bahagia itu selalulah bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, insya Allah bahagia. Yang pensiunan bersyukur masih dapat duit pensiunan. Di luar sana banyak lansia yang tidak mendapatkan uang pensiunan, ya, yang tidak punya penghasilan mengharapkan dari belas kasihan anaknya. Yang punya motor bersyukurlah, di luar sana banyak orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki bersyukurlah, di luar sana banyak orang yang tidak punya kaki. Jadi kalau kita pandai bersyukur, insya Allah sehat. Itu langkah pertama. Langkah kedua, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang baik? Ada 4 poin, tolong perhatikan. 1, makan jangan berlebih-lebihan. Diatur di Al-Quran dan ada hadisnya. Hadisnya berbunyi apa? Makan sesudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Itu hadis palsu. Itu cerita di zaman Nabi, tapi bukan ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi. Bukan tindakan juga, tapi hadis yang sahih. Di saat kamu makan, cukuplah sepertiganya untuk makanan, sepertiganya lagi buat air, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Jadi jangan makan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Mau sehat, hentikan makan. Jangan makan kurang dari 2 jam sebelum tidur malam. Yang bagusnya lagi, jangan makan kurang dari 4 jam. Tapi kita masih toleransi. Yang penting jangan makan kurang dari 2 jam sebelum tidur malam, ya, karena kalau makan habis itu tidur, tubuh kita akan teroksidasi lebih banyak. Sampah yang menumpuk di dalam pencernaan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan nutrisi yang terserap. Itu poin kedua. Poin ketiga, mulai hari ini kurangi karbohidrat, terutama gula pasir. Semua makanan yang mengandung gula hentikan. Tidak koma, titik. Kalau goreng-gorengan masih koma, asal jangan berlebihan. Santan masih koma, asal jangan berlebihan. Tapi kalau yang namanya gula pasir dan produk turunannya, itu tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan, ya. Perbanyak protein, Bapak. Jadi poin ketiga, perhatikan, kurangi karbohidrat yang banyak mengandung gula. Kurangi, hentikan. Jadi bukan hanya kurangi, tapi hentikan. Poin keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Penting sekali Bapak Ibu sekalian, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami-suami, imam rumah tangga kita, harus memberikan makanan rezeki yang halal buat anak istri kita, Pak. Sudah banyak cerita mereka yang memberikan makanan yang tidak baik dari hasil korupsi, KKN dan sebagainya, bencana terjadi. Sudah terlihat contoh di depan mata kemarin, ya. Karena ini penting sekali, halalan dan thayyiban, ya. Itu poin keempat. Langkah kedua. Langkah ketiga, mulai hari ini minum air putih yang cukup, jangan kurang dan jangan berlebih-lebihan. Pasnya berapa liter sehari? 2 liter, salah. Berapa liter? Yang benar itu tolong hitung 30 sampai 40 cc kali berat badan. Kalau yang usia di atas 60 tahun, ambil yang paling kecil 30 cc kali berat badan. Tapi kalau yang usianya di bawah 60 tahun, ambil yang paling besar 40 cc kali berat badan. Berat badan Bapak berapa? 60 misalnya, usia 65, berarti 30 kali 60 kurang lebih 1,8 sampai 2 liter sehari. Itu cara ngitungnya. Dari pagi sampai maghrib pastikan sudah 90%. 10%-nya di malam hari, setengah jam sebelum tidur jangan minum. Kalaupun haus, cukuplah seteguk saja untuk basahin kerongkongan. Mau tidur, minum air putih 1-2 gelas, ginjal kita jebol, Pak, rusak.
terjadi hidronefrosis namanya. Ginjal kita akan kerendam air, rusak lama-lama. Tapi kalau pagi sampai maghrib silahkan perbanyak minum sesuai dengan apa yang sudah kita hitung tadi. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, istirahat yang cukup. Syaratnya apa? Jangan pakai lampu. Tidur malam itu tidak boleh pakai lampu. Kalaupun pakai lampu, lampu yang redup sekali, hanya 5 watt. Kalau tidur bapak pakai lampu terang benderang akan mengganggu sekresi hormon melatonin, di mana hormon ini penting diproduksi di saat kita tidur agar tidur kita pulas dan nyenyak. Ada sunahnya, ada hadisnya bahwa Nabi selalu mematikan sumbu-sumbu api di dalam rumahnya. Ya, ternyata penjelasan ilmiahnya seperti itu. Syarat tidur tidak boleh pakai lampu. Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, dan jangan tidur antara asar dan maghrib. Tidur larut malam menyebabkan oksidasi naik. Tidur setelah sholat subuh menyebabkan pikun. Tidur antara asar dan maghrib menyebabkan daya tahan tubuh melemah. Kalau ngantuk pagi hari tidurnya setelah suruk. Ya, itu langkah keempat. Langkah kelima, lakukan puasa secara rutin. Banyak penelitian yang berkaitan dengan puasa. Di saat kita berpuasa 30 hari berturut-turut, satu hari 14 sampai 16 jam, tubuh kita akan dibantu proses detoksifikasi di saat puasa. Yang kedua, manfaat puasa kedua, sel-sel tubuh kita yang lapar di saat puasa akan memakan sel-sel kanker, akan memakan sel-sel yang buruk di dalam tubuh kita. Itulah manfaat puasa secara ilmiah. Nanti setelah Ramadan lanjut puasa Syawal, lanjut puasa Senin Kemis. Bagi yang kuat puasa Daud silahkan. Ya. Karena orang yang berpuasa dengan niat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah bonusnya sehat. Itu langkah ke-5. Langkah ke-6, mau sehat lakukan olahraga secara teratur, terukur, sesuai umur. Ada 3 poin: teratur, terukur, sesuai umur. Teratur, ya kalau bisanya seminggu sekali 2 kali ya lakukan, tidak apa-apa. Terukur, ada pasien saya, bapak-bapak umur 75 tahun, periksa di klinik saya, ada jantung koroner. Dok, saya kena serangan jantung 3 bulan yang lalu. Kenapa? Gara-gara ikut klub goes Jakarta Bogor. Olahraganya tidak terukur. Mosok 75 tahun ikut klub goes Jakarta Bogor, Pak? Paham, Pak? Ada lagi pasien saya 65 tahun, bapak-bapak, dengkulnya rusak, bengkak. Kenapa kok bengkak? Jatuh di lapangan futsal. 65 tahun jangan main futsal, Pak. Jangan main bulu tangkis sampai 3 set lompat-lompat. Ya ingat usia, ingat umur. Umur sudah lansia, olahraganya hanya 2 yang cocok. Apa itu? Olahraga untuk lansia hanya 2 yang cocok. Yang pertama, jalan kaki bukan olahraga, Pak. Jalan kaki itu aktivitas. Jalannya tidak seberapa, ngincer goreng-gorengan sama lontong sayur di depan. Ayo. Olahraga yang cocok buat lansia itu berenang sama senam pernafasan. Udah itu aja. Berenang itu untuk menguatkan sendi-sendi dan tulang belakang, tidak ada impact. Kalau lari, jalan terlalu lama, ada impact di tulang belakang, bisa kena saraf kejepit dan osteoartritis di sendi lutut. Ya, senam pernafasan untuk menguatkan otot jantung dan paru. Lakukan olahraga secara teratur, terukur, sesuai umur. Langkah ke-7, langkah pamungkas. Langkah seperti kita memperlakukan motor dan mobil kita yang harus diperiksa, tune up, ganti oli. Yakni langkah ke-7 apa? Langkah ke-7 apa? Pasti tahulah. Medical check up sebelum sakit. Jangan pernah mengatakan takut ketahuan penyakitnya, Dok. Karena kita dengan medical check up secara rutin, kalau nanti ada penyakit,
dan penyakitnya ketemunya masih ringan, insya Allah ngobatinya lebih mudah dan murah. Jangan pernah pelit buat kesehatan, karena kesehatan tidak bisa diukur dengan apapun. Rumah mewah kita, mobil, apapun yang kita punya, kalau sudah stroke, gagal ginjal, jantung, tidak ada artinya, Pak. Betul enggak, Pak? Mau, Pak, medical check up? Mau enggak medical check up? Medical check up bisa di mana saja, tidak harus di Kampung Sehat Holistik. Tapi kalau Bapak mau melakukan medical check up di Kampung Sehat Holistik, kami layani dengan baik. Ada yang tanya tadi, bisik-bisik, piro dok gitu. Itu pertanyaan to the point namanya. Di belakang, tolong tanyain. Kelihatan di belakang. Piro dok gitu, ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bapak tadi, berapa biaya medical check up, saya mau tanya dulu sama Bapak. Bapak pernah periksa PCR swab enggak? Berapa biayanya 2 tahun yang lalu? 1,5. Mahal. Urek-urek hidung, urek-urek tenggorokan, hasilnya positif negatif, 1,5 juta. Mahal. Bapak pernah periksa darah? 15 macam, berapa biayanya? 15 macam. Kalau hanya periksa kolesterol sama asam urat ya 100.000. Tapi kalau 15 item berapa? Kurang lebih 2 juta rupiah. 1,5 sampai 2 juta lah. Bapak pernah melakukan CT scan komplit dari kepala sampai ujung kaki? Pernah? Berapa biayanya? Kurang lebih 25 juta, Pak. Mending buat umroh, Pak, nggak usah medical check up. 25 juta nggak murah. Berapa biaya medical check up dengan teknologi terbaru di klinik kami dari kepala sampai ujung kaki? Biayanya 1.250.000. Tapi ini ada kabar baik nih. Ini bulan baik. Bukan diskon, bukan diskon. Tapi potongan, Pak. Kalau tadi biayanya 1.250.000, kita tidak ada transaksi di masjid, nanti silahkan melakukan di klinik. Dan saya juga nggak mau bawa alat ke sini, nanti jadi masalah, ya. Nanti dibilang lo kok dokter jualan-jualan di masjid, nah itu juga. Saya nggak mau seperti itu. Saya di sini hanya sekedar menginformasikan, ya. Jadi biayanya 1.250.000, tapi staf saya mana? Mas Rija mana? Nah itu di belakang Mas Rija, itu tangan Mas, diri Mas. Biar pada ngeliat. Kalau daftar sama beliau, daftar sekarang, saya akan berikan 2 fasilitas, bahkan 3. Fasilitas pertama biayanya tidak 1.250.000, tapi hanya 1 juta rupiah. Fasilitas kedua, saya akan berikan terapi dengan teknologi terbaru, terapi sinar Aethera gratis 1 kali. Apakah 1 kali terapi sudah bisa ada perubahan dalam tubuh kita? Dari hasil uji klinis yang dilakukan, 1 jam terapi dengan teknologi sinar Aethera itu setara dengan 10 kali akupunktur, 20 kali bekam, dan 40 kali refleksi. Ini teknologi terbaru, pertama di Indonesia. Silahkan Bapak Ibu daftar sama Mas Rija, nanti saya akan berikan fasilitas itu. Dan fasilitas ketiga, ya, fasilitas ketiga bagi Bapak Ibu yang bisa datang hari ini di klinik kami, cukup tidak perlu cari angkot, cari transportasi. Nanti jam 9:30 kumpul di masjid ini, insya Allah saya kirim mobil antar jemput gratis. Enggak, 8:30, sorry, 8:30 hari ini. Bagi yang mau hari ini, saya kasih fasilitas 8:30 kumpul lagi di masjid ini. Mobilnya sudah ada di luar, ada elf, ya, kita sudah prepare. Kalaupun kurang nanti kita bisa sewa Grab. Itu semua fasilitas dari kami, ya. Kami akan lakukan antar jemput gratis. Tapi nanti tolong sekali dikoordinasi, maksimal hari ini hanya 30 pasien.
Kalau lebih dari 30 pasien nanti dijadwalkan di hari Kamis. Ya, hari Kamis sampai dengan hari Minggu, insya Allah saya praktek. Jadi nanti silahkan koordinasi sama Mas Reja, maksimal 30 pasien, kita akan melakukan pemeriksaannya hari ini buat jemaah. Jadi hari ini khusus buat jemaah ini aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang kurang baik, ambil yang baik-baik, buang yang jauh, buang yang tidak baik. Ya, sekiranya apa yang hari ini saya sampaikan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. 7 langkah tadi bisa dilakukan. Semoga 3 bulan ke depan kesehatan kita akan bertambah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.